Keluarga. Harmoni Keluarga dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Jalan Ayam Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Menemani Anda kembali, saya Widya Pradipta di Harmoni Keluarga bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan siang ini kita akan membahas tentang fenomena overtourism di Yogyakarta dan kemudian potensi eksploitasi tubuh perempuan di situ. Nah, sudah bersama Widya di studio dua tamu kita di siang hari ini. Yang pertama Bapak Arif Nasiruddin, penggerak swadaya masyarakat dari DP3AP2 DIY. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang. Agak mendekat kembali Pak Arif. Oke. Selamat siang. Oke, sehat ya Pak Arif ya? Siap. Sehat dan juga siap ya Pak ya. Kemudian ada juga Ibu Milda Longgeita ya Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Widya. Iya, mohon maaf Ibu mendekat. Oke, didekatkan aja mikrofonnya. Ibu Milda adalah dosen pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM ya Ibu ya. Semangat ya Bu untuk siang hari ini. Iya, semangat. Ada Mbak Widya harus semangat ya. Harus semangat dong. Oke, siap ya. Dan tentu aja Star Lovers kita ajak untuk bergabung dalam obrolan kita di siang hari ini ya. Bisa sampaikan pertanyaan atau mungkin juga tanggapan ya di nomor WA kita di 0818621013 atau di Instagram kita @starjogjafm. Oke. Berbicara tentang fenomena overtourism, mungkin ini salah satu istilah yang sekarang sudah tidak asing lagi karena banyak juga yang membahas itu ya, Pak Arif dan juga Ibu Milda. Kita tahu kemarin nih di September tuh ya ada kemacetan parah nih yang ada di daerah Puncak Bogor itu ya, dan akhirnya itu menjadi banyak pembahasan oleh netizen di Indonesia gitu. Wah, ini overtourism nih gitu. Kemudian juga ada yang mengatakan di beberapa tempat di Indonesia ini juga sedang mengalami situasi ini gitu ya, katakanlah di Bali juga ya Ibu, yang katanya ada banyak juga wisatawan mancanegara yang overstay dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan Yogyakarta sendiri? Nah, kita akan bahas ini bersama dengan Ibu Milda dan juga Pak Arif di sini ya, Salovers ya. Dan untuk tahu overtourism yang lebih jelas, kita tanyakan ke Bu Milda deh. Bu Milda, indikatornya satu tempat atau satu lokasi itu bisa dikatakan overtourism itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Mbak Widya. Ini overtourism ini sebenarnya konsep yang saya kira baru muncul sekitar 5-10 tahun terakhir ya. Menjadi sesuatu yang sering kita dengar, cukup populer, karena juga sebenarnya menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat itu semakin berkembang gitu ya. Salah satunya adalah kebutuhan untuk relax ya, berwisata seperti itu ya. Mungkin Mbak Widya juga lihat di media sosial juga kan menjadi sebuah kebutuhan ya kita untuk misalnya menunjukkan aktivitas kita dalam hal berwisata seperti itu. Nah, kenapa dikatakan overtourism? Bisa kita definisikan karena wilayah itu atau lokasi itu kapasitasnya tidak mampu lagi gitu ya. Kurang lebih tidak mampu lagi menampung praktek-praktek pariwisata yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat gitu. Nah, hal itu terlihat dari mungkin beberapa hal. Yang pertama terkait dengan lingkungan gitu ya. Dikatakan overtourism karena ada dampaknya langsung pada lingkungan. Orang-orang sembarangan buang sampah ya, konsumsinya juga ya. Kemudian penggunaan air yang berlebihan itu bisa menjadi salah satu indikator dari overtourism itu sendiri. Nah, kemudian dari aspek ekonomi juga ya. Di samping memang ada berkah gitu ya dari kegiatan pariwisata itu sendiri, tapi bisa juga itu membawa sesuatu yang sebenarnya musibah gitu, khususnya untuk masyarakat lokal gitu ya, karena banyaknya investor dari luar wilayah itu yang masuk ya, sehingga menyingkirkan, memarginalisasi penduduk lokal itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu dari aspek sosial budaya ya, kita bisa melihat bagaimana tergerusnya begitu ya nilai budaya masyarakat lokal itu juga bisa menjadi salah satu indikator dari overtourism itu sendiri. Nah, ini yang saya kira memang bisa kita definisikan ya ketiga indikator itu, dan sebenarnya bisa kita tambah indikator-indikator lain lagi untuk menjelaskan tentang overtourism itu sendiri. Tapi kalau dari konsep atau terminologi itu sendiri, over itu sebenarnya sudah menunjukkan sesuatu yang negatif, ada masalah di sana ya. Kurang lebih seperti itu Mbak Widya. Oke, gitu. Jadi
ini bisa dilihat dari dua sisi ya Bu. Bisa jadi berkah tapi bisa juga jadi musibah ya. Nah ini dilematis sekali Star Lovers ya gitu. Sudah ada negara yang mengalami ini tidak sih Ibu? Mungkin bisa jadi gambaran untuk kita ya, Star Lovers juga gitu. Negara mana ya yang kira-kira mengalami overtourism ini Bu? Nah kalau negara itu sebenarnya tidak memandang apakah dia dari negara selatan, misalnya negara-negara yang dengan penghasilan atau mungkin tingkat ekonominya lebih lemah rendah gitu ya, atau negara-negara utara yang negara-negara maju gitu, tidak melihat negara-negara itu ya. Di Eropa sendiri mungkin di Italia misalnya Venice itu saya kira banyak artikel-artikel jurnal juga yang membahas tentang overtourism itu, yang lokasinya itu di Venice di Italia, bagaimana masyarakat di sana juga sudah frustasi begitu ya, karena puluhan ribu begitu ya, jutaan begitu ya orang-orang datang ke kota tersebut, sangat terkenal sekali ya, dan benar-benar dalam artian mendisrupsi begitu ya kehidupan masyarakat di sana. Di Barcelona juga seperti itu ya, kita di Bali ya, dan kemudian juga di Jogja saya kira sudah mungkin bisa kita katakan juga sudah mulai mengarah ke sana ya. Buktinya kita setiap akhir pekan atau liburan gitu mending tinggal di rumah aja ya, karena banyak sekali orang-orang dari luar yang datang ke Jogja. Di Thailand juga ya, negara-negara Asia juga ya, ini juga menjadi bukti-bukti bahwa memang overtourism itu real gitu, tidak hanya di negara selatan yang negara berkembang, tapi juga di negara-negara maju. Seperti itu Mbak Widya. Oke, gitu ya. Di Yogyakarta sudah mulai terasa, apalagi di ini ya, di bulan-bulan dimana libur panjang begitu ya Bu Milda ya. Nah saya ke Pak Arief dulu nih. Sebenarnya ada kebijakan nggak sih Pak Arief dari Pemda sendiri gitu ya terkait dengan overtourism ini? Mungkin kalau secara langsung mungkin nggak tahu apakah ada atau tidak, tapi yang bisa dipakai gitu Pak kebijakannya untuk menanggulangi atau mengantisipasi dari yang namanya overtourism ini Pak Arief. Baik, apa itu namanya? Jadi pikiran bagaimana kita kemudian menyiapkan masyarakat. Jadi beberapa kabupaten itu kan memang di prospek untuk menjadi wilayah sebagai tujuan wisata gitu. Tidak cuma di kota Jogja, tapi yang dikembangkan ada di Gunung Kidul gitu. Itu yang terasa kan, Gunung Kidul berapa waktu ini ketika akhir pekan gitu. Untuk sampai ke sana juga susah karena jalannya macet, banyak wisatawan. Kemudian dengan dibukanya bandara baru di Kulon Progo di awal tahun 2018 kita juga sebenarnya sudah banyak diskusi gitu dengan teman-teman akademisi juga bagaimana menyiapkan masyarakat di sekitar Kulon Progo itu untuk siap gitu ya. Karena mau tidak mau seperti yang disampaikan oleh Bu Milda tadi, fenomena ini kan tidak bisa kemudian kita stop gitu ya. Wisatawan tidak boleh masuk itu kan tidak mungkin. Jadi yang perlu kita perkuat adalah masyarakat. Di tahun 2018 kita juga menyiapkan dalam konteks itu ada perda waktu itu dan sampai sekarang masih berlaku, itu perda terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga. Dari konsep yang awal bahwa kita apapun yang terjadi di sekitar masyarakat gitu, mereka itu harus kuatnya dari dalam gitu, dari keluarga. Nah dari perda itu kemudian kita turunkan ada beberapa kebijakan yang lain itu dalam konteks kewilayahan kita ya, tugas fungsi kita di DP3AP2. Di beberapa OPD yang lain mungkin secara teknis di Dinas Pariwisata ada kebijakan yang lain. Tapi yang menjadi concern kita di DP3AP2 adalah bagaimana menguatkan masyarakat khususnya di tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata, itu mereka biar kuat gitu. Nah ada kebijakan yang lain sebagai penunjangnya, ada program yang namanya Desa Prima, itu ya, jadi mereka tidak kemudian jadi objek saja tetapi harus jadi pemain gitu, dengan produk-produk yang bisa mereka tawarkan di tempat wisata, dan itu tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan. Nah modelnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menguatkan masyarakat
apapun yang terjadi lah dengan wisatawan yang datang seperti itu. Oke, jadi karena sudah terjadi dan itu sepertinya susah untuk dihentikan ya, Ibu Milda ya. Termasuk juga ini pasti berdampak ke perempuan juga, sektor perempuan, di mana perempuan bisa menjadi satu pelaku pariwisata, kemudian juga bisa jadi perempuan ini pekerja di sektor pariwisata juga yang banyak kasus juga kalau saya baca di berita itu di Bali ya Bu, yang sering banget gitu ya, akhirnya ada human trafficking gitu ya Bu ya, ada kekerasan seksual juga ke perempuan. Nah ini bagaimana Ibu melihat situasi seperti ini Bu? Oke, baik, jadi memang gini ya, kira-kira ya, mungkin kita perlu pahami dulu keterkaitan dari overtourism itu dengan konstruksi gender itu sendiri. Saya kira kenapa pada akhirnya sampai pada kesimpulan kenapa sih perempuan menjadi, ya saya tidak ingin mengatakan laki-laki atau identitas lainnya itu tidak terdampak ya, tapi saya kira data-data menunjukkan bahwa perempuan paling banyak kena impact dampaknya seperti itu ya. Karena memang kembali kepada apa yang dikonstruksikan di tengah-tengah masyarakat ya, terkait dengan identitas perempuan begitu, khususnya untuk masyarakat kita yang harus kita katakan masih cenderung patriarkis begitu ya, lebih mengistimewakan gender tertentu, laki-laki dalam hal ini, dan perempuan itu selalu lebih sering dikategorikan sebagai inferior. Nah, dalam hal itulah pada akhirnya dalam praktek-praktek pariwisata konstruksi itu juga hadir begitu ya dalam kehidupan perempuan gitu. Misalnya yang pertama, bagaimana perempuan itu menjadi objek gitu ya, mungkin dalam hal marketing misalnya ya, tubuh perempuan itu ditampilkan begitu, hanya sebatas objek benda-benda, tujuannya hanya untuk memasarkan atau membranding tujuan-tujuan wisata tertentu ya. Nah kemudian yang kedua, mungkin ini sering kita dengar klise memang ya, eksotis, kecantikan eksotis itu kan sebenarnya salah satu upaya untuk bisa kita katakan memarginalkan terutama kelompok perempuan dari negara-negara selatan begitu atau non barat begitu. Ini kan juga sangat sering kita dengar gitu ya, dan tanpa kita sadari kita menormalkan itu gitu loh. Ini kan juga bentuk yang sebenarnya terkait dengan konstruksi bagaimana perempuan itu ya dalam artian lebih pada objek itu sendiri begitu. Nah kemudian yang ketiga, kalau kita lihat misalnya dalam hal praktek-praktek wisata yang tentu mengarah kepada kepentingan ekonomi, perempuan ini juga harus kita akui lebih banyak ada pada posisi-posisi yang margin gitu ya. Mungkin mereka menjadi pelayan ya, pemandu wisata begitu ya. Jadi tidak bisa mengakses misalnya posisi-posisi yang mungkin strategis. Nah kemudian dalam hal kaitannya misalnya dengan budaya begitu ya. Budaya ini juga saya kira perempuan juga tidak diberi ruang untuk mengartikulasikan, memunculkan agensinya gitu ya, karena budaya itu kan bagian dari keseharian mereka, tapi dalam hal ini justru direndahkan hanya sebagai produk komodifikasi, kurang lebih seperti itu ya, komodifikasi dalam praktek wisata, dan sekali lagi di sini perempuan yang paling banyak dirugikan. Jadi kalau saya memandang bahwa ya pada beberapa hal memang betul begitu ya, overtourism itu akan sangat berpengaruh kepada kondisi perempuan itu sendiri. Nah dalam kaitannya dengan tubuh, saya pikir juga bila kita analisis lebih jauh ya itu tadi gitu ya, tubuh perempuan itu hanya sebatas objek ya, kemudian hanya sebatas tontonan ya. Kemudian misalnya contoh yang lain ketika rekrutmen misalnya untuk pemandu wisata atau apapun itu selalu ada kriteria gitu ya, kriteria penampilan menarik begitu ya. Ini kan logika yang sangat-sangat patriarkis begitu ya, logika yang sangat memarginalkan begitu kaum perempuan itu sendiri. Jadi saya yakin begitu bahwa sebenarnya overtourism itu punya dampak yang sangat negatif begitu kepada perempuan, tidak hanya pada perempuan saya kira ya, justru juga pada kelompok-kelompok lain yang marginal seperti itu Mbak Widya. Oke, jadi ini seperti normal ya Bu ya. Jadi normalisasi yang ada di sekitar masyarakat kita gitu menjumpai itu. Bahkan kalau kita lihat di media sosial gitu ya Bu ya. Kemarin beberapa waktu lalu juga ada penari yang akhirnya ada wisatawan yang memberikan uang tetapi dengan kelakuan yang tidak baik gitu ya, tidak sopan gitu ya. Itu juga bisa jadi dampak yang luar biasa untuk perempuan ya. Dari Pemda sendiri nih Pak Arief ya, melihat ini ya. Tadi juga ada desa Prima gitu ya, yang menguatkan dari
sisi keluarga terlebih dahulu. Nah ini ketika melihat sesuatu hal seperti ini, bagaimana upaya dari Pemda nih Pak, lebih ke perempuan ya, untuk bisa menguatkan atau memberikan apa ya, memberikan semacam kayak himbauan, bukan himbauan sih, lebih ke pendampingan supaya ada ruang yang harus dibatasi nih ketika terjadi seperti itu nih Pak. Nah, ada dua ranah ya di sini. Jadi di satu sisi kita memang ada layanan yang untuk kasus-kasus khususnya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Tidak memungkiri memang ada banyak kasus juga yang terjadi, dan itu terkait dengan bagaimana praktek-praktek di pariwisata, tetapi itu memang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Khususnya kita punya GTTPPO namanya, jadi gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Nah di situ kita bergabung dengan banyak lembaga yang lain termasuk kepolisian. Tujuannya untuk mencegah dan juga menangani kasus-kasus yang seperti disampaikan Ibu tadi. Jadi dalam ada beberapa memang yang karena pariwisata itu juga kemudian kita sekarang itu fenomenanya kan global ya. Kita juga tidak bisa menutup diri dari masuknya praktek-praktek seperti itu dari luar. Bahkan kalau saya melihat dari daftar penanganan kasus yang diduga TPPO gitu di Polda, banyak yang diungkap itu ya, kasus-kasus yang diungkap itu memang melibatkan perempuan. Ada kasus prostitusi yang melibatkan anak, kemudian ada kasus-kasus yang di tempat hiburan yang tidak berizin, dan itu ternyata melibatkan anak. Tetapi banyak memang mereka itu dari luar. Jadi bukan dari Jogja asli, bukan dari Jogja, tetapi diorganisir oleh kelompok tertentu yang terorganisasi dan mereka berpindah-pindah gitu. Nah kasus-kasus seperti itu yang kita memang agak kesulitan. Jadi mau tidak mau yang bergerak adalah teman-teman di Polda. Tapi dalam satu tim misalnya ada hal yang kemudian perlu disinergikan dengan kita, layanan kita akan kita bantu. Tapi di sisi lain yang pencegahan itu yang paling penting kalau menurut kami di DP3AP2 ya. Jadi pencegahan itu bagaimana memperkuat keluarga itu agar tidak goyah. Nah ini kan gini kan, karena untuk kasus-kasus yang seperti tadi ada eksploitasi seksual khususnya pada anak, itu kan pelanggannya siapa gitu. Nah tapi kalau dari yang diungkap gitu, kasus-kasus yang diungkap memang selama ini bukan orang DIY gitu. Jadi pelantara yang menyediakan juga ini bukan orang DIY, tapi di daerah-daerah wisata khususnya yang baru dibuka, misalnya di Gunung Kidul bagian selatan ya, di pantai itu sekarang kan banyak beberapa kasus yang muncul melibatkan ada cekcok antara LC itu yang kemarin pernah mungkin juga masuk di koran itu, ada ibu-ibu melabrak gitu ya ke sana, dan setelah ditelusuri memang tidak berizin gitu tempat wisatanya itu. Nah kasus-kasus seperti itu yang kita tidak berharap terjadi. Yang kita lakukan untuk daerah-daerah seperti itu memang ada program namanya, kita bentuk namanya FPKK tingkat kelurahan. Jadi untuk kelurahan-kelurahan yang memang di situ potensi wisatanya baru dikembangkan. Setidaknya semua orang yang ada di situ yang menjadi tokoh masyarakat itu paham bagaimana mencegah dan menangani kekerasan gitu. Jangan sampai warganya itu menjadi pelaku atau menjadi korban. Nah, kita hubungkan juga mereka dengan kontak di lembaga layanan yang lain yang ada di DIY, sehingga ketika ada kasus bisa diproses dengan cepat. Seperti itu. Kalau boleh diceritakan nih Pak Arief, modus-modus seperti itu atau kasus-kasus seperti itu
kebanyakan terjadi di daerah mana sih Pak? Kalau di daerah istimewa Yogyakarta? Kalau selama ini ya, kalau di laporan gugus tugas itu kan ada dua. Kalau yang terkait dengan perdagangan orang yang sekarang ramai, itu adalah percobaan untuk pengiriman tenaga kerja ilegal melalui NIA ya. Kita berapa 2 tahun inilah itu teman-teman dari imigrasi maupun dari BP3 TKI itu yang mengurusi terkait dengan itu melakukan penggagalan itu berapa kali. Dan itu ya kebanyakan juga yang mau dikirim adalah perempuan. Walaupun sekali lagi ini yang menjadi kesulitan kita itu kadang yang kita gagalkan tuh kebanyakan bukan orang DIY. Jadi dari luar. Jadi NIA ini jadi satu pintu yang jadi favorit nih. Dan ini yang sedang kita kuatkan, bagaimana kita bersama-sama untuk ketika terjadi upaya seperti itu berarti berhasil digagalkan, siapa yang kemudian melakukan apa gitu. Kami DP3AP2 menangani bagian apanya, kemudian yang Polda melakukan tentu saja penyidikan dan lain-lain. Dinas sosial membantu dalam penyediaan makan minum misalnya. Dalam proses itu misalnya 10 orang. Ada kasus kemarin 10 orang mau dikirim ke luar negeri. Dalam proses penyidikan itu kan tidak mungkin hari itu juga mereka dikembalikan ke rumahnya gitu. Nah itu siapa yang kemudian menyediakan untuk tempat tinggal sementara, kemudian makan minumnya. Nah itu yang kita kerjasamakan dalam gugus tugas yang dibentuk di DIY. Nah yang kedua itu kasus-kasus yang kaitannya dengan itu tadi yang saya ceritakan ya, ada beberapa pengungkapan kasus di kota Jogja dan juga di daerah wisata yang baru ya, kayak kemarin tuh di daerah Parangtritis juga ada kasus yang ditangani oleh Polda. Nah modelnya mungkin agak berbeda. Kalau yang di bandara itu kan mereka tenaga kerja ilegal. Saya sebut ilegal karena mungkin dari sisi kelengkapannya, kemudian dokumen-dokumennya itu banyak yang tidak sesuai dengan persyaratan. Yang di perkotaan, yang di kota itu biasanya mereka terkait dengan eksploitasi seksual, khususnya anak gitu. Nah itu biasanya teman-teman yang melakukan pengungkapan dari Polda atau dari Polresta. Ya memang itu salah satu dampak ya dari dibukanya sebuah pariwisata gitu. Ya, cuman salah satu gitu ya, salah satu faktor yang memicu sebenarnya ya faktor-faktor yang lain mungkin banyak ya terkait dengan itu. Dan ini selalu terjadi di tempat wisata begitu ya Bu Milda ya. Kalau Ibu melihat ini apa sih, kenapa ini selalu terjadi Bu? Maksudnya nggak pernah bisa berhenti modusnya juga ya Pak ya, mungkin karena motif ekonomi juga ya Pak, yang akhirnya membuat anak-anak di bawah umur juga harus ikut terlibat dalam hal seperti ini nih Bu Milda. Wah, ini pertanyaannya berat. Tapi yang pasti itu saya sepakat, karena salah satunya itu tadi karena ekonomi itu tadi ya Mbak. Tapi ada hal yang lebih krusial, saya kira fundamental itu paradigma gitu ya, paradigma masyarakat gitu loh sebenarnya ya, yang mungkin tidak hanya di level lokal Jogja ya, tapi saya kira hampir mungkin dunia gitu ya. Ini paradigma masyarakat tentang bagaimana kita meyakini peran relasi gender itu sendiri. Jadi salah satu cara untuk mengubah itu sebenarnya mentransformasi paradigma itu ya. Maksud saya begini, bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa kita selalu melihat adanya hierarki gitu ya, atau relasi kekuasaan begitu ya, antara misalnya perempuan dengan laki-laki misalnya, atau mungkin dengan identitas gender yang lain gitu ya, sehingga kita ketika kita melihat nih secara psikologis nih Pak Arief ya, kalau kita melihat ada orang yang lebih kurang dari kita, tentu kita semena-mena ya, itu automatically gitu loh ya, kita melihat, dan ini sudah menjadi paradigma bahwa ya perempuan itu ada pada posisi inferior ya, laki-laki pada posisi superior misalnya, sehingga punya
alasan gitu ya, justifikasi misalnya saya melakukan eksploitasi terhadap kelompok marginal ini gitu. Itu saya pikir sebenarnya hal yang paling krusial, karena segala macam cara sebenarnya sudah dilakukan oleh NGO, oleh pemerintah, oleh universitas ya, dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang perlu disentuh, yang perlu ditransform itu mengubah paradigma itu. Nah, caranya seperti apa? Mungkin ya kita bisa berangkat pelan-pelan misalnya dari generasi muda begitu ya. Saya pikir sekarang ini kan sudah sesuatu yang sangat positif ya di universitas-universitas, sekolah-sekolah ya, kesadaran terkait dengan isu-isu gender itu juga mulai disosialisasikan. Itu pelan-pelan nanti akan merubah paradigma itu gitu. Baru nanti akan terkait dengan aspek-aspek yang lain saya kira ya, bagaimana misalnya ekonomi itu tadi, bagaimana misalnya terkait dengan budaya, sosial dan lain sebagainya. Seperti itu saya kira Mbak Widya. Harus ada pembenahan tentang paradigma ya Bu ya. Yes, dari itu situ saya dulu. Pikir dari situ dulu. Soalnya sudah agak hopeless juga sih. Ibu jangan hopeless. Kalau para akademisi hopeless bagaimana kita Bu? Enggak sih, karena apa ya? Karena selalu terjadi ya Bu ya. Selalu terjadi seperti yang Mbak Widya sampaikan. Jadi saya melakukan refleksi, barangkali ada persoalan paradigma gitu ya, dengan segala macam cara sudah kita lakukan, tapi mungkin bagian itu yang mungkin harus benar-benar gencar gitu ya, dari keluarga. Saya sepakat keluarga, kemudian sekolah ya, sehingga kalau kita sudah mentransform paradigma, cara memandang ini sebenarnya sangat abstrak gitu ya, pasti otomatis praktek-praktek yang kita lakukan juga akan terefleksi dari apa yang kita yakini. Oke, gitu ya. Itu Mbak Widya. Ini semoga dengan obrolan ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa jadi pengingat buat kita ya Salovers ya, supaya kita bisa mengubah nih alur pikir kita selama ini yang mungkin aja bisa jadi juga salah gitu ya Salovers ya. Kita akan bahas lagi terkait dengan overtourism ini dan juga dampaknya bagi perempuan juga ya Salovers ya. Silahkan yang ingin bertanya di 0818621013 atau di Instagram kita @star Jogja FM. Kita akan segera kembali. Star Lovers, kita kembali lagi dalam Harmoni Keluarga dan membicarakan tentang fenomena overtourism yang ada di Yogyakarta, kemudian bagaimana potensinya juga gitu ya. Ini sebuah berkah atau musibah juga gitu ya Star Lovers ya, karena ada dilematis di sini, kemudian juga tadi sudah disampaikan banyak sekali gitu ya kasus-kasus yang terjadi yang bisa kita lihat gitu ya, dan belajar dari situ keluargalah ini yang jadi tonggak gitu ya Pak Arif gitu ya, dimana bisa menjaga supaya lebih ke perempuan sih ini ya, perempuan ini bisa membatasi, kemudian juga bisa bersikap lebih tegas juga gitu. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk baik di WA maupun di Instagram kita. Saya bacakan terlebih dahulu. Ini untuk yang ada di WA ya, di 7252. Terima kasih. Kalau fenomena kawin kontrak nih, ini sering terjadi di Jawa Barat ya. Ini apakah masuk human trafficking? Nah, ini pertanyaannya juga menarik nih Pak Arif nih. Masuk human trafficking atau enggak sih Pak Arif ini Pak? Bisa. Jadi ini ya, di undang-undang TPPO itu sebenarnya ada 3 unsur gitu ya. Ada kegiatan, kemudian cara dan tujuan gitu. Kalau dilihat dari tujuannya, kalau dia memang tujuannya untuk eksploitasi gitu ya, dan caranya di situ ada pemaksaan, ada kemudian ada tipu-tipu ya, ada penipuan, bisa saja itu masuk gitu. Nah, pertanyaannya memang kasus-kasus seperti ini kan kesulitan untuk mendampingi dan mengungkapnya adalah bagaimana kerjasama dengan korban itu bisa dibangun gitu. Artinya korban sendiri banyak di kasus-kasus yang terkait dengan eksploitasi, khususnya eksploitasi seksual, itu tidak mau untuk bekerja sama atau membuka diri untuk ditangani gitu. Bahkan mereka menghindar. Kenapa? Karena banyak juga yang kemudian kalau ciri-cirinya dieksploitasi itu adalah mereka juga mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan itu. Dan mereka biasanya merasa tergantung dengan itu yang jadi kesulitan.
Tapi tidak sedikit gitu ya, di kasus-kasus seperti itu berhasil untuk didampingi, artinya ditangani secara hukum, kemudian korbannya mendapatkan pendampingan. Bahkan sampai ke psikologi ya, ketergantungan itu tadi Ibu ya, yang akhirnya membuat banyak korban sebenarnya ya. Ini kayak tertipu ya Bu ya, karena tertipu itu tadi ya, karena karena ini juga di fenomenanya sekarang itu tidak hanya dewasa ya, jadi anak-anak ini yang menjadi keprihatinan kita. Dan beberapa waktu ini kita gencar untuk melakukan sosialisasi di sekolah, karena praktek seperti ini tidak langsung ya, jadi tidak lagi dilakukan secara fisik, tetapi modelnya adalah melalui online. Jadi tawaran-tawaran, mereka berkenalan lewat online, kemudian ada tawaran untuk membuat video, tawaran untuk berfoto gitu ya, kemudian fotonya diminta oleh pelaku atau videonya diminta oleh pelaku dengan iming-iming mendapatkan imbalan. Ini walaupun tidak konteks ini ya pariwisata, tapi ini juga model-model terbaru, model mereka ada orang-orang yang memang berusaha untuk melakukan eksploitasi. Nah, bentuknya tidak ketemu langsung kalau sekarang, modelnya pakai video yang dikirimkan. Gitu. Kita kategorisasikan dalam KPGO itu kekerasan berbasis gender yang online. Iya. Jadi ini dampak dari media sosial juga ya, Bu, yang masif digunakan ya Bu ya. Sekarang semuanya apalagi Gen Z ini waduh sangat lekat banget dengan media sosial ya. Ini dampak buruknya ya Bu ya, yang seperti ini. Kemudian ada pertanyaan yang menarik juga ini dari Madenda di Umbul Harjo. Situasi perempuan seperti apa dalam overtourism nih yang bisa sangat memungkinkan tereksploitasi atau mungkin terjadi eksploitasi pada perempuan nih Bu? Oke, ini pertanyaannya bagus banget ini. Bagus banget ini Mbak Widya. Ya, jadi saya pikir ada beberapa hal gitu ya, beberapa situasi gitu yang sangat merentankan, membuat kaum perempuan itu rentan untuk dieksploitasi gitu. Yang pertama memang dia dari sisi akses sumber daya, saya kira ya, akses sumber daya ekonomi misalnya sangat lemah sekali gitu ya, sementara mungkin di wilayah itu praktek-praktek pariwisata itu sudah sangat masif ya, tapi di sisi yang lain dengan keterbatasan dia pada akses sumber daya khususnya terkait dengan ekonomi itu sangat lemah, ini pastinya sangat rentan gitu ya, dia mengalami eksploitasi, misalnya terjebak dalam praktek-praktek overtourism yang sudah kita bahas dari tadi ya, eksploitasi tubuh ya, praktek-praktek kekerasan seksual, dia akan sangat rentan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu saya kira dari dimensi sosial gitu ya, sosial budaya begitu, rekognisi begitu ya, bahwa pada perempuan yang mungkin dari latar belakang pendidikan ya, kemudian dari latar belakang usia juga ya, kemudian mungkin dari latar belakang ekonomi ya, dia itu mungkin ada pada kelompok yang sebenarnya sangat subaltern gitu ya, tersembunyi begitu, tidak dikenal gitu ya, tidak direkognisi gitu. Ini juga sangat besar ya peluang untuk mengeksploitasi dia gitu ya, karena dia tidak punya kekuatan-kekuatan yang merekognisi, yang menunjukkan identitas dia begitu. Nah, kemudian saya kira juga situasi-situasi yang juga sudah kita bahas tadi, karena kalau bicara tentang manusia Indonesia atau negara-negara selatan pada umumnya itu kan kita selalu bicara tentang relasi gitu, relasi keluarga, relasi komunitas dan lain sebagainya, itu sifatnya sangat relasional, jadi tidak melulu bicara tentang individu gitu ya, tapi kita selalu terkait dengan keluarga, terkait dengan komunitas, terkait dengan orang lain gitu. Ini juga ketika misalnya orang dalam hal relasional itu sangat lemah begitu ya, atau tidak ada relasi yang mungkin menguatkan dia sebagai individu, ini juga sangat rentan begitu untuk mengalami yang namanya eksploitasi begitu dalam konteks overtourism itu tadi. Saya kira 3 hal itu ya. Yang pertama tadi persoalan akses sumber daya gitu ya. Kemudian yang kedua rekognisi begitu ya, terkait dengan sosial budaya itu tadi. Kemudian yang ketiga itu tadi yang sifatnya lebih relasional itu gitu ya. Mungkin ini bahasanya agak agak abstrak, tapi saya pikir
situasi-situasi ini bisa kita detailkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir nanti tidak hanya terkait dengan wisata itu sendiri ya, tapi juga praktek-praktek kehidupan kita yang lain gitu dalam ranah pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. 3 hal ini yang cenderung bisa membuka peluang kelompok perempuan atau kelompok identitas marginal lainnya mengalami eksploitasi seperti itu, Mbak Widya. Dari Pak Arief sendiri mungkin karena yang sering terjun ya Pak ya, atau sering menemui, bahkan mungkin sudah sangat hafal dengan beberapa hal yang sudah disampaikan Bu Milda tadi terkait dengan relasi, rekognisi tadi yang memang perempuan-perempuan yang termarginalkan nih Pak. Nah ini seberapa banyak di daerah istimewa Yogyakarta nih Pak? Ya. Kita dulu merumuskan apa itu namanya konsep desa prima awalnya itu gini. Kita sebenarnya melis gitu ya, mendaftar tuh perempuan-perempuan seperti apa yang kemudian itu sangat rentan untuk menjadi korban gitu. Kalau dulu kita mikirnya itu korban kekerasan gitu. Yang jelas yang kalau secara konsep disampaikan oleh Bu Milda tadi di yang apa ini, yang kenyataan gitu yang kita hadapi di lapangan itu mereka yang memang pertama itu dari keluarga dulu, banyak yang dari keluarga pekerja migran awal. Beberapa kasus gitu ya, mereka mengalami broken home lah istilahnya gitu karena kurang perhatian dan lain-lain gitu. Nah, itu yang kemudian kita wadahi dalam namanya desa prima dulu. Kemudian ada perempuan-perempuan yang pernah mengalami kekerasan, itu juga jadi salah satu kerentanan. Jadi pernah mengalami kekerasan waktu anak atau mereka menikah waktu anak kemudian bercerai gitu ya. Jadi mereka ini yang biasanya rentan sekali untuk menjadi korban berikutnya gitu. Nah, kalau sekarang malah ditambah satu kerentanannya itu adalah terkaitannya mungkin kalau sekarang kan mengikuti tren kemudian apa itu namanya sosial, tekanan-tekanan sosial yang lain itu juga sangat berpengaruh. Jadi ada banyak orang yang kemudian terjebak pada hutang ya, hutang yang ada pinjol yang ilegal itu kan cukup mengerikan itu. Nah, itu menjadikan mereka tergiring ke sana. Jadi jebakan hutang, kemudian ada kalau yang laki-laki itu judi online sekarang itu judi online itu yang jadi apa namanya ya, malah jadi faktor-faktor kerentanan tadi semakin besar. Semakin nah, mereka ini loh, kalau kita petakan ya kasus-kasus yang kita apa itu namanya temui itu ya permasalahan pencetusnya itu yaitu ada yang apa itu namanya karena tumpukan hutang, mau tidak mau ya saya harus ini gitu ya. Banyak ekonomi ya Pak ya. Itu pencetusnya, tapi konsep awalnya kan ya itu tadi ya apa itu namanya bagaimana konsep gender mereka itu juga ini. Kita itu tadi ada satu yang kelewat ya. Jadi kita mengembangkan sekarang itu mendorong bagaimana membentuk laki-laki baru gitu ya. Laki-laki baru itu yang seperti apa tuh Pak? Laki-laki baru memiliki konsep memiliki konsep gender yang tepat gitu. Jadi tidak bias pandangannya. Itu yang sulit ya, sulit karena kita berhadapan dengan apa itu namanya pemahaman gender yang sudah diinternalisasikan sejak kecil gitu ya. Tapi di beberapa komunitas dicoba untuk ini bagaimana mengubah mindsetnya gitu agar lebih adil gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Sebenarnya pengen kita masukkan juga dari anak-anak SMA ya, yang kita dampingi gitu melalui forum anak itu didampingi biar memiliki persepsi dan apa namanya mindset terkait dengan gender yang tidak bias, bagaimana mereka memandang perempuan, bagaimana kesetaraan dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi mindset ini juga ini PR besar ya, Milda ya, dan juga Pak Arief gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, terima kasih dari Tri Haryanto Nugroho. Ini pertanyaan ke Pak Arief dan juga Bu Milda. Sebenarnya lebih banyak manfaatnya atau bikin ribet sih kalau banyak wisatawan datang tuh?
Ini pertanyaan yang sederhana tapi berat ya Bu ya untuk menjawab ya. Oke. Ini lebih banyak manfaatnya atau bikin ribet sih kalau dari warga lokal misalnya dari pengalaman kan ribet lah karena macet gitu kan. Jadi biar di rumah aja nanti wisatawan yang menikmati gitu kan. Ini dari segi akademisi bagaimana nih Bu Milda ini? Benar-benar sederhana tapi iya betul juga ya gitu. Tapi tergantung konteks kalau saya sih ya. Saya kira beberapa wilayah yang kita datangi, kita banyak melakukan research ya di Departemen Pembangunan Sosial itu, mereka punya potensi yang dikatakan luar biasa untuk pariwisata begitu ya, dari kekayaan alamnya, budayanya gitu ya. Tapi mereka tidak ingin gitu, tidak ingin ada orang tidak ingin ada orang datang, tidak ingin hotel dibangun ya, tidak ingin ada praktek-praktek pariwisata. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah punya begitu kurang lebih praktek-praktek ekonomi mungkin ya yang membuat hidup mereka lebih stabil gitu ya. Jadi saya kira tergantung konteksnya, tapi ada juga yang harus kita katakan wilayah yang mungkin lahannya terbatas ya, kemudian sumber-sumber dayanya juga terbatas ya. Pada akhirnya disinilah mereka membutuhkan gitu. Pada akhirnya tergantung kepada kebutuhan gitu dan konteks tentu saja gitu ya. Pada akhirnya mereka membutuhkan pariwisata itu sendiri gitu. Jadi kalau dikatakan wisata itu ya penting tidak pentingnya itu kembali kepada konteks dan kebutuhan masyarakat itu sendiri gitu. Dan tentu saja dalam hal ini harus ada saya kira intervensi dari pemerintah begitu ya untuk bisa memilah begitu yang mana menjadi lokus dari kegiatan pariwisata itu sendiri, tentu dengan menampung aspirasi dari masyarakat yang mana ya mungkin tidak membutuhkan pariwisata karena masyarakat tidak mengharapkan itu. Saya kira banyak contohnya di Indonesia Mbak Widya begitu. Nah kemudian ya overtourism itu juga bisa misalnya karena pada akhirnya ya katakanlah di satu wilayah ini ya dengan konteks dan kebutuhannya dia membutuhkan sungguh pariwisata ini karena pertama-tama memang tadi kita bahas selalu berkenaan dengan ekonomi begitu ya. Saya pikir sudah dilakukan oleh teman-teman. Saya juga dulu terlibat ke ini Pak, penelitian Desa Prima itu ya sudah dilakukan bagaimana penguatan kapasitas gitu ya masyarakat lokal gitu. Jadi mereka tidak dalam artian menjadi objek ya, tapi juga mereka menjadi subjek agensi begitu ya, yang merumuskan, yang menentukan arah dari pariwisata itu sendiri. Ini yang pertama-tama harus dikuatkan begitu ya. Kemudian yang kedua saya kira juga terkait dengan kultur itu sendiri ya, kan mengalami desakralisasi kalau saya katakan, tidak sakral lagi karena hanya menjadi komodifikasi gitu loh, hanya menjadi tontonan. Ini juga kan perlu kita sadari bersama begitu ya. Bagaimana pemerintah dan juga masyarakat dan juga entitas-entitas organisasi lainnya perlu memahami hal tersebut ya. Jangan sampai nanti budaya kita itu yang menurut hemat saya itu sangat sakral gitu mengalami desakralisasi hanya karena menjadi tontonan ya, komodifikasi hanya untuk kepentingan ekonomi. Kurang lebih seperti itu dari saya Mbak Widya. Itu yang biasanya disampaikan oleh masyarakat sekitar gitu ya ketika ada pembangunan yang baru dan sebagainya. Oke, kalau dari Pak Arief sendiri melihat itu tadi bagaimana pertanyaannya tadi Pak? Tapi dalam konteks ini ya dari DP 3P2 ya Pak ya. Kalau ini ya konteksnya DIY itu karena DIY itu sudah jadi kita itu dilabeli sebagai daerah wisata. Mau tidak mau ya kita memang menganggap pariwisata itu hal yang penting. Secara data pemasukan kita gitu ya di DIY itu ya yang salah satu yang besar adalah dari pariwisata. Nah, cuman memang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana pariwisata itu tetap berkembang, tetapi berjalan dengan baik. Nah, baiknya itu tadi tidak terjadi kemudian bagaimana orang-orang marah, terganggu, kemudian dampak-dampak negatifnya tadi banyak muncul. Nah, penguatan itu yang menjadi
concern dari pemerintah daerah. Sebenarnya tidak hanya DP3 AP2 yang bergerak ke sana, itu ya. Yang paling pokok mungkin dari dinas pariwisata, tapi kita punya pengembangan desa ya. Kalau dalam konteks keistimewaan itu kan kita mengembangkan namanya desa mandiri budaya. Desa mandiri budaya itu ada 4 pilar yang dikembangkan di masing-masing desa. Itu ada desa budaya, kemudian desa pariwisata, desa trainer, dan desa prima. Nah, empat hal itu diharapkan bisa menjadi bekal bagi desa ketika ada di situ potensi pariwisata dikembangkan melalui desa wisata, kemudian potensi budayanya dikembangkan juga dan diuri-uri gitu ya, tidak hilang. Dan dari sisi ekonomi juga dikembangkan desa prima dan juga desa trainer. Itu diharapkan di situ pariwisata itu bisa berkembang, tetapi masyarakatnya itu berdaya gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi di DIY dikembangkan namanya desa mandiri budaya itu. Nah, konsep pengembangan kita kan itu ya. Jadi kita itu jualannya bukan wisata kayak di Hollywood misalnya ya itu, tapi kita itu jualannya adalah wisata budaya. Itu yang mungkin agak berbeda. Harapannya agak berbeda orang yang datang ke desa budaya dengan orang yang datang misalnya ke Las Vegas misalnya, itu akan berbeda. Pasti sensasinya juga berbeda ya, vibes-nya berbeda, pesannya juga berbeda gitu ya, pesan dari tempat itu sendiri juga berbeda. Oke, karena kita sudah di menit-menit akhir, mungkin bisa sampaikan ke Star Lovers gitu ya, terkait dengan overtourism ini yang dari tadi kita sudah bicarakan gitu ya. Dan poin penting adalah dari keluarga dulu ya Pak Arief ya gitu ya, karena keluarga di sini yang punya peran untuk bisa membentuk tadi mindset yang kita paradigma juga gitu ya, terkait dengan bias gender ini tadi gitu. Monggo dari Bu Milda dulu atau Pak Arief dulu? Monggo Pak Arief. Nanti Bu Milda melengkapi ya. Saya melengkapi. Oke, Pak Arief. Oke, sebagai penutup mungkin ini di apa itu namanya, pariwisata itu kalau di DIY sebagai memang sebagai hal yang utama gitu. Kita tidak pungkiri itu, dan memang kalau dalam puncak-puncak waktu gitu ya, ada puncak-puncak pariwisata lagi rame-ramenya, memang sangat terasa sekali ya bagi teman-teman yang tinggal di sini di DIY gitu, yang biasa ngelaju ke Wonosari, kemudian itu akan sangat terasa. Dampak negatifnya mungkin terasa, tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah ini juga apa itu namanya punya dampak positif gitu. Banyak orang yang bergantung pada sektor pariwisata untuk bisa hidup, kemudian untuk bisa mengembangkan usahanya, dan itu harus kita dukung juga. Nah, jalan tengahnya adalah bagaimana kita mengembangkan pariwisata itu agar lebih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau di DIY memang konsep kita adalah pengembangan pariwisata berbasis budaya. Nah, kita harapannya itu orang datang ke Jogja itu mindsetnya berbeda lah. Kita tidak over tourismnya, kemudian tidak nyari yang macam-macam di sini. Ya kalau ada 1-2 itu ya kasus gitu, tapi harapannya mereka ke sini itu untuk menikmati budaya. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya event-event yang kita gelar di DIY itu ya bagaimana menggelar event-event yang di situ kita berusaha untuk memperkenalkan budaya DIY, kemudian menguri-uri budaya DIY agar orang itu lebih menghargai budaya kita, bukan kemudian menghilangkan budaya itu. Mungkin dari saya seperti itu. Siap. Bu Milda melengkapi, Bu. Oke, saya singkat saja Mbak Widya. Jadi saya sepakat ya, kita tidak bisa menolak gitu memang pariwisata itu ya, karena sekali lagi tergantung konteks dan masyarakat kita juga sangat membutuhkan itu.
Tapi yang kita tolak itu overnya gitu ya, over tourismnya itu yang perlu kita tolak, karena tadi sudah kita diskusikan ada hal-hal yang sangat negatif, lingkungan ya, terkait dengan masalah ekonomi, sosial ya, eksploitasi seksual dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itulah kita perlu melakukan semacam upaya transformasi gitu ya, over itu sendiri gitu, dan juga moderasi. Dan saya kira saya sangat yakin sekali sebenarnya pemerintah sudah memikirkan hal tersebut ya, sudah juga melakukan banyak hal upaya untuk memoderasi atau mentransform praktek-praktek overtourism itu sendiri. Karena saya khawatir jangan sampai nanti relasi-relasi berbasis gender yang sangat negatif itu semakin dikuatkan begitu ya dengan praktek-praktek pariwisata ini. Nah, inilah yang saya kira menjadi PR dari berbagai stakeholders, pemerintah ya, kemudian dari universitas, dari NGO, dan juga dari kelompok masyarakat yang lain. Saya kira itu saja dari saya, Mbak Widya. Singkat, padat, dan jelas gitu ya. Kembali lagi diingatkan tentang budaya, nguri-nguri kebudayaan gitu ya, yang mungkin sudah hampir terlupa ya Pak. Kadang-kadang terlupa, boleh kadang-kadang terlupa, tapi harus balik lagi gitu ya. Karena kalau membicarakan tentang budaya Yogyakarta, semua sudah ada di situ ya Pak. Termasuk juga tentang keluarga ya. Supaya kita juga bisa berpikir lebih jernih, lebih adil gender juga, tidak diskriminatif, bahkan tidak seksis gitu ya, yang akhirnya bisa menimbulkan potensi eksploitasi pada perempuan. Kita akhiri Harmoni Keluarga kita di siang hari ini. Terima kasih Bu Milda dan juga Pak Arief. Ya. Saya juga Widya Pradipta pamit, tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.